Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bertemu kembali di pelajaran yang kedua. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang al-jumlah. Sebelum kita memulai pelajaran tentang jumlah ini, baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sebelum jumlah itu seperti apa dan contohnya apa, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi daripada jumlah itu sendiri apa. Baik, jumlah itu adalah susunan atau murakkab dari dua kalimat. Kalau di pelajaran pertama kita membahas tentang kalimat, baik itu ada kalimat isim, kemudian ada kalimat fiil, juga ada kalimat huruf, yang nanti pada hari ini kita mencoba untuk menyatukan antar kalimat tersebut, sehingga penyatuan antara kalimat dan kalimat itu disebut dengan jumlah. Atau kalau kemarin kumpulan daripada kalimat atau susunan daripada kalimat itu adalah murakkab, maka di hari ini kita lari kepada jumlah. Jadi murakkab itu ya sudah terkumpul daripada jumlah gitu lah. Jadi murakkab itu adalah jumlah. Dengan pondasi awal harus adanya yang pertama ada lafadz, yang kedua juga ada murakkab, yang ketiga ada wadho gitu ya, di antaranya. Nah, dikumpulkan kalimat-kalimat tersebut menjadi susunan atau murakkab. Nah, susunan itu sendiri disebut dengan jumlah. Contohnya mana? Contohnya adalah Zaidun qaimun. Zaid itu isim, nama orang. Qaimun juga isim karena ada tanda isim itu sendiri yaitu tanwin. Qaimun ada tanwinnya. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Yang tadinya ini dua isim, Zaid dengan qaim. Zaid kalimat isim, qaimun juga kalimat isim. Sama-sama kalimat isim digabungkan. Nah, itulah disebut dengan jumlah. Zaidun qaimun maknanya adalah Zaid itu berdiri. Yang kedua contohnya adalah al-madrasatu jamilatun. Al-madrasah maknanya adalah sekolah, jamilatun maknanya adalah indah gitu. Nah, al-madrasah itu juga isim, ada tanda isimnya yaitu adalah alif lam. Kemudian di kalimat jamilatun juga kalimat isim, yaitu ada tandanya, diantaranya ada tanwin di sana. Maka ketika al-madrasatu dengan kalimat jamilatun disatukan, maka itu juga disebut dengan al-jumlah. Al-madrasatu jamilatun, yang maknanya sekolah itu indah. Selanjutnya ada contoh al-baitu wasi'un. Al-baitu wasi'un. Al-baitu juga kalimat isim. Sebab di sana ada tanda isimnya yaitu alif lam. Kemudian wasi'un juga kalimat isim karena di sana ada tandanya pula yaitu tanwin. Nah, sehingga al-baitu dengan wasi'un yang sama-sama adalah isim, kedua-duanya isim disatukan, disusun menjadi murakkab dan itu akan menjadi jumlah. Yang nanti maknanya al-baitu wasi'un adalah rumah itu luas gitu. Yang kedua, ada kalimat qama zaidun. Qama dan zaidun. Qama itu adalah fiil karena berkonotasi kata kerja yang artinya berdiri, dan zaidun adalah isim, kalimat isim karena ada tanda di sana adalah tanwin di sana. Qama zaidun. Nah, ketika koma yang kata kerja koma disatukan dengan kalimat isim, kalimat fiil disatukan dengan kalimat isim,
itu pun adalah jumlah. Qama Zaidun yang maknanya Zaid berdiri. Gitu. Yang kedua, ada zahaba at-tilmidu. Zahaba at-tilmidu. Zahaba itu kalimat fi'il atau kata kerja yang maknanya adalah pergi, dan kalimat at-tilmidu adalah kalimat isim karena punya cirinya diantaranya adalah al. Zahaba at-tilmidu, zahaba dan at-tilmidu kemudian disatukan, itu pun sama menjadi jumlah. Zahaba artinya pergi, at-tilmidu artinya adalah seorang murid. Zahaba at-tilmidu, seorang murid pergi. Nah, itu kata kerja. Kemudian ada yusalli Ahmadu. Yusalli Ahmadu. Yusalli juga sama artinya adalah kalimat fi'il. Oke, kalimat fi'il yusalli, Ahmadu adalah kalimat isim. Yusalli kalimat fi'il karena punya makna kata kerja, yaitu sholat. Sholat itu adalah kerjaan. Atau ibadah adalah sebuah kerjaan. Ahmadu itu kalimat isim karena dia nama orang, Ahmadu. Yusalli Ahmadu. Yusalli artinya sholat. Ahmadu nama orang bernama Ahmad. Yusalli Ahmadu disatukan menjadi jumlah. Nah, maka yusalli Ahmadu maknanya adalah Ahmad melaksanakan sholat. Baik. Dari sini kita bisa menggambarkan bahwa jumlah itu ada yang diawali oleh kalimat isim, contohnya Zaidun qaimun, al-madrasatu jamilatun, al-baitu wasi'un. Nah, itu jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Ada pula jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Di antaranya ada contoh qama Zaidun, dhahaba at-tilmidu, yusalli Ahmadu. Oleh karena itu nanti kita mengetahui bahwa setelah kita mengerti definisi daripada jumlah itu sendiri, maka kita mulai pada pembagian jumlah. Dalam bahasa Arab, saya tadi bilang, ada jumlah yang diawali oleh kalimat isim, ada jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Oleh karena itu, bagian jumlah itu ada dua macam, ada jumlah ismiyah, kemudian yang kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Contohnya, Zaidun qaimun, al-madrasatu jamilatun. Oke. Jika ada jumlah atau susunan yang diawali oleh kalimat isim, maka jumlah tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Kebalikannya, kalau isim tadi jumlah isim adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim, dan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Contohnya apa? Dhahaba at-tilmidu. Dhahaba at-tilmidu. Dhahaba itu kalimat fi'il, yusalli Ahmadu, dan yusalli adalah kalimat fi'il. Maka karena diawali oleh kalimat fi'il, susunan tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke, selanjutnya kita coba membuat bagaimana sih cara membuat jumlah itu sendiri. Oke. Coba kita membuat jumlah, baik jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Diawali, kita mulai dengan membuat jumlah ismiyah. Yang pertama, cari terlebih dahulu kalimat isim atau kata benda, terserah Anda. Mau benda itu seperti kasur, bantal, guling, kemudian rumah, pintu, jendela, dan sebagainya. Nah, tapi saya di sini mengambil kata benda meja. Nah, meja. Meja kata benda, dan kata benda itu adalah kalimat isim. Selanjutnya, yang kedua, setelah kita mencari kalimat isimnya, kata benda diawali dengan bahasa Indonesia dulu. Tidak usah langsung ke bahasa Arab, kita mulai lebih dimudahkan saja. Jadi di bahasa Indonesia kan dulu apa yang dicari nih. Nah, setelah itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, meja itu sendiri dalam bahasa Arab apa? Nah, teman-teman kan punya aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Arab ataupun dari bahasa Arab ke bahasa
bahasa Indonesia. Coba kita cari di aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Play Store, di HP atau Android, kawan-kawan semuanya. Meja. Makna meja itu kalau di dalam bahasa Arab adalah al-maktabu. Al-maktabu, meja. Setelah kita mencari kata benda, kemudian kita mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, kita mulai juga untuk mencari informasi yang nantinya menginformasikan meja itu apa gitu loh. Jadi kalimat itu kan ada kalimat informatif. Nah ini jumlah itu biasanya adalah kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah informatif yang berisi informasi. Nah, maktab, jumlah meja itu apa gitu loh. Kemudian kita buat informasi atau disebut khobar untuk menyandingkan kalimat isim yang sudah kita cari. Contohnya, meja bersih. Jadi kita ingin membuat informasi bahwa meja itu bersih. Meja itu bersih. Nah, setelah itu kita coba terjemahkan pula apa makna daripada bersih itu sendiri. Bersih maknanya dalam bahasa Arab adalah nadhifun. Nadhifun, bersih maknanya adalah nadhifun. Setelah kita mengetahui maktab itu bermakna meja, nadhifun bermakna bersih, maka coba kita satukan antara kalimat al-maktabu dan kalimat nadhifun. Al-maktabu nadhifun. Tuh jadinya seperti itu. Al-maktabu nadhifun. Meja itu bersih. Oke. Nah, karena jumlah al-maktabu nadhifun ini diawali oleh kalimat isim, maka jumlah tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Bisa difahami ya? Oke. Al-maktabu nadhifun adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh kalimat isim. Di antara tanda atau ciri daripada kalimat isim itu sendiri adalah al. Oke. Al. Selanjutnya, kita membuat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Masih diingat ya? Harus diingat di awal bahwa jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, yang pertama, cari terlebih dahulu hampir sama cara pembuatannya dengan kalimat atau jumlah-jumlah isim yang tadi di awal. Cari terlebih dahulu fiil atau kata kerja yang diinginkan. Terserah Anda ingin mencari kata kerja apa nih. Contoh lari, itu kan kata kerja. Kemudian berenang, apalagi lompat, terjun dari atas gunung gitu kan. Terjun dari atas gunung tanpa menggunakan apapun, terjun aja di situ. Nah, itu kata kerja juga. Kemudian lagi apa? Contohnya membuka pintu, membuka baju, itu pun kata kerja. Apalagi tidur juga termasuk kata kerja, cuma kata kerjanya dia nggak banyak kerjaan, dia enak aja dah gitu dah. Ya, tidur termasuk kata kerja. Kemudian apalagi minum juga kata kerja, minum kopi, minum teh, minum susu gitu kan, minum susu. Nah, minum itu adalah kata kerja dan sebagainya. Hanya kami di sini mencantumkan duduk juga kata kerja, duduk. Selanjutnya setelah kita cari kata kerja yang kita inginkan, duduk, maka kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Duduk itu dalam bahasa Arab apa sih? Gitu lah. Kita cari dalam kamus atau kita cari dalam aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Play Store teman-teman. Duduk kita cari ternyata maknanya adalah jalasa dalam bahasa Arab. Nah, setelah kita cari duduk dan bahasa Arabnya adalah jalasa, maka selanjutnya kita tentukan subjeknya, baik itu nama orang ataupun nama benda, nama hewan, itu subjeknya. Contoh, burung terbang. Burung itu kan kata benda juga, ismiyah juga, isim juga, ya. Kata benda itu pun bisa jadi subjek. Jadi subjek itu terserah Anda boleh mengambil dari nama orang, nama hewan, nama benda, nama apapun, terserah apapun itu. Nah, di sini
saya mencantumkan nama orang ya di sini dengan nama Kholis. Nah, Kholis. Kholis, ya Kholis nggak usah diartikan dalam bahasa Arab, cuma tulis aja dengan berbahasa Arab gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu ngambil subjeknya dari kata-kata benda, contoh kucing. Kucing dalam bahasa Arab kitun. Nah, maka kalau teman-teman ngambil dari kata benda, maka terjemahkan terlebih dahulu. Tapi kalau nama orang nggak usah diterjemahkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya Khalis ditulis dalam bahasa Arab Khalis. Nah, antara jalasa dengan kalimat Khalis itu sendiri, itu kita satukan menjadi jalasa Khalis. Jadi Khalis itu nanti akan menjadi subjek, Khalis telah duduk. Khalis telah duduk. Kenapa saya artikan telah? Karena jalasa itu adalah fi'il madi. Kita sudah pelajari di pelajaran yang pertama tentang kalimat fi'il, dan fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Ada kalimat fi'il madi, kalimat fi'il mudhari, kalimat fi'il amr. Kalau kalimat fi'il madi itu kan kalimat fi'il atau kata kerja yang menunjukkan suatu kerjaan yang telah lampau dan sudah dikerjakan. Kalau fi'il mudhari itu biasanya menunjukkan pada suatu kerjaan yang sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il amr itu adalah kata kerja yang berkonotasi meminta, menyuruh, atau memerintahkan apapun itu dengan kalimat fi'il amr. Baik. Jalasa khalis. Jalasa khalis. Duduk maknanya jalasa, khalis nama orang, disatukan menjadi jalasa khalisun. Jadi yang jadi subjek adalah khalis itu sendiri. Jalasa khalisun. Nah, karena jumlah ini diawali oleh kalimat fi'il yaitu jalasa, maka jumlah ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian jika subjeknya itu female atau dalam bahasa Arab disebut mu'annas, perempuan, maka fi'il tersebut hanya ditambahkan tak taknis saja. Contohnya, kita ambil subjeknya adalah Hindun. Hindun itu kan nama perempuan. Fatimah, nama perempuan. Nah, maka dari kalimat jalasa itu sendiri tinggal ditambah atau dibumbui tak taknis saja. Contoh, jalasat Hindun. Jalasat Hindun. Baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa subjek di dalam bahasa Arab itu disebut dengan fa'il. Subjek dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Oke. Dan fa'il wajib dibaca rofa atau dibaca domah. Domah. Nah, perhatikan di situ ada kalimat jalasat Hindun. Hindun jadi subjek fa'il. Dan fa'il saya katakan tadi wajib dibaca rofa atau domah. Gampangnya domah. Walaupun nanti ciri-ciri daripada rofa itu sendiri masih banyak. Ada yang menggunakan domah, ada yang menggunakan alif gitu kan. Ada yang menggunakan nun, itu macam-macam. Jalasat Hindun, udah lebih gampangnya kita untuk awal pemula. Jalasat Hindun, fa'il wajib dibaca rofa atau domah. Selesai seperti itu aja. Jalasat Hindun. Jalasat Hindun. Kalau subjeknya itu terbuat atau dibuat dari female atau perempuan, oke, maka tinggal dibumbui saja tak taknis gitu. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dimanfaatkan dan bisa dipelajari lebih fokus lagi dan lebih serius lagi oleh teman-teman. Kalau teman-teman memang berkeinginan untuk memahami bahasa Arab walaupun tidak banyak, setidak-tidaknya kita mempelajari bahasa Arab sedikit nggak jadi masalah, itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, semoga bermanfaat ya kawan-kawan dan dipelajari lebih detail lagi oleh kawan-kawan. Kalau nanti ada yang belum difahami, boleh nanti komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.